Review atau resensi berarti memberikan penilaian, yaitu apakah sesuatu berkategori baik atau buruk. Ini mirip pekerjaan guru atau dosen saat menilai pekerjaan siswa dan mahasiswanya, yaitu apakah tugas mereka baik atau tidak, layak dikasih nilai tinggi atau justru nilai merah. Dalam hal review novel, berarti tugas kita adalah mengulas isi novel tersebut sehingga kita bisa nilai apakah novel bersangkutan bisa kita kasih nilai bagus atau justru sebaliknya. Lantas, dengan cara bagaimana kita bisa menilai isi satu novel? Ada beberapa indikator yang bisa kita pakai untuk itu, dan nanti di tiap indikator kita tinggal menilai apakah masing-masingnya berkategori bagus atau tidak bagus. Kita hanya tinggal menyamakan alat ukurnya saja untuk melakukan penilaian itu. Yang pertama, indikator berupa kedisiplinan berbahasa. Bahasa tulis tentu saja. Apa yang membuat satu novel bisa dinilai baik dari segi kebahasaannya? Tak lain adalah dari segi kedisiplinan berbahasa dan kerapiannya. Novel kita nilai baik jika bahasa yang dipakai sesuai dengan aturan bahasa baku KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hukum tata bahasa yang baku juga sesuai kaidah EYD, ejaan yang disempurnakan. Nilai baik juga kita berikan pada novel dengan tulisan yang rapi jali dan minim kesalahan. So, kalau novel yang kita review ditulis dengan bahasa dan aturan yang nggak nurut KBBI dan EYD, serta terlihat masih banyak tipu alias saltik, kita harus memberinya nilai merah. Indikator kedua adalah di urusan logika cerita. Yang kayak gini tentu sangat gampang ngukurnya. Nilai bagus jika alur dan tema cerita sesuai logika dan prosedural dunia nyata, atau sesuai dengan semesta logika yang diciptakan dan disepakati, khusus untuk jenis fiksi spekulatif. Fiksi spekulatif itu misalnya genre fantasi, dongeng Nina Bubuk, dan fiksi ilmiah. Dan nilai jelek jika sebaliknya, yaitu yang nggak logis. Contoh cerita nggak logis adalah ketika satu klan mafia yang diceritakan pindah kota dengan cara boyongan bedul desa naik kapal. Ayo, ini ada di novel apa coba? Mengapa cerita logis bernilai lebih tinggi? Ya, karena untuk mencari tahu apakah sesuatu sudah logis atau belum, sang autor perlu kerja keras, riset, dan mencari tahu. Itu yang kita apresiasi dalam review. Unsur ketiga untuk mereview novel adalah karakterisasinya atau penokohannya. Kita berikan nilai tinggi jika karakter-karakter dalam satu novel tak saja saling beda-beda, tapi juga masing-masingnya unik dan punya kekhasan kuat. Kita kasih rapor merah jika tokoh-tokoh dalam satu novel sama dan serupa semua. Misal, ada satu novel di mana semua tokohnya adalah warga kalangan atas jet set dan semuanya ngomong pakai bahasa Inggris Amerika logat Hollywood. Novel dengan karakter-karakter beragam akan lebih enak dibaca dan memorable dibanding novel dengan tokoh-tokoh yang sama semua satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah alur atau plot. Kita kasih nilai good pada novel yang multiplot alias punya banyak alur, dan nilai jelek jika ada satu novel tebal pula yang hanya mengandung satu plot tunggal. Ciri plot itu apa toh? Masalah. Satu plot biasanya mengandung satu masalah, yaitu urusan gawat yang harus diselesaikan sang tokoh utama atau para tokoh di dalam novel bersangkutan. Jadi, kalau dalam satu novel terdapat lebih dari satu problem, itu tandanya novel tersebut berjenis multiplot. Contoh multiplot itu begini. Di film Spider-Man, si tokoh utama yaitu Peter Parker harus ngurusin dua masalah sekaligus. Pertama, aksi kejahatan Green Goblin. Dan kedua, hubungan cintanya dengan MJ. Ada dua urusan di situ, yaitu upaya mengalahkan Green Goblin
dan upaya menaklukkan hati MJ. Masing-masing problem adalah plot berbeda. Contoh paling ultimate multiplot adalah seri A Song of Ice and Fire atau Game of Thrones karya George R.R. Martin, di mana di situ total mengandung lebih dari 30 masalah alias ada 30 plot. Jika sudah tahu yang begini, maka kita paham juga arti dari author yang dalam satu novel tuable cuman bisa nulis satu plot doang. Next adalah urusan detail tema. Kita kasih nilai tinggi pada novel yang mampu menghadirkan detail tema dengan sangat rinci dan luas serta dalam. Ini jelas karena demi menuju titik ini, si author pasti harus riset lama. Kita mengapresiasi kerja kerasnya itu. Dan nilai negatif kita beri bukan pada novel yang tidak mampu detail, melainkan pada novel yang pembahasan detail panjang kali lebarnya nggak diperlukan sama sekali dalam plot cerita. Gimana cara mengukurnya? Gampang. Kalau kita skip baca semua detail itu dan kita masih mudeng jalan ceritanya, berarti semua centang-perentang detail itu sama sekali nggak perlu. It's a total waste of paper. Ada hanya untuk nunjukin bahwa pengarangnya berwawasan luas, mudeng apa saja. Yang keenam adalah latar atau setting. Latar ada dua, yaitu latar tempat dan latar waktu. Nilai positif kita berikan pada novel yang gamblang dan jelas menyebut latar. Jelas disebut tahun berapa dan bulan apa. Untuk urusan tempat, gamblang juga menyebut nama-nama. Mulai dari nama kota, nama kafe, nama kawasan, hingga nama jalan, nama mall, dan seterusnya. Yang malu-malu atau gak jelas dengan hanya menyebut umum, makan di sebuah kafe 24 jam, atau di kota kita ini, susah untuk kita berikan nilai baik. Mengapa demikian? Dalam jenis sastra populer, penyebutan gamblang waktu dan tempat memperkuat unsur imajinasi, bahwa seakan pembaca ikutan berada di sana dan mengalami langsung peristiwanya. Sedang penyebutan yang serba sambil lalu menunjukkan bahwa pengarangnya malas soal detail dan hanya menulis sebisanya. Penyebutan anonim termasuk nama tokoh baru berfungsi maksimal di jenis sastra tinggi untuk mendapatkan efek-efek estetik tertentu, tapi tidak untuk sastra pop yang umumnya berdasar pada realisme dan faktualisme. Satu karya novel pasti mengandung semua elemen itu, yang bisa kuat di beberapa aspek dan lemah di aspek-aspek lainnya. Yang kuat kita apresiasi, sedang yang lemah kita kritisi. Inilah tujuan review. Bukan semata mengkritik tok, tapi juga sekaligus harus bisa menemukan unsur-unsur yang bagus di dalamnya. Baru dengan demikian kita bisa memberikan penilaian secara objektif, bukan berdasar selera, kesukaan kita terhadap genre tertentu, atau pengidolaan terhadap satu sosok pengarang tertentu, namun dari hasil temuan kita terhadap karya bersangkutan. Ini merupakan review sastra kelas jurnalistik, yaitu yang dimuat di koran, majalah, tabloid, dan media online. Di bawah review jurnalistik ada review amatir yang ditulis oleh pembaca awam murni berdasarkan selera. Yang paling tinggi adalah review kelas akademik, di mana kita membedah buku sastra berdasar teori-teori kuliahan lengkap dengan footnote, logsheet, ibid, dan daftar pustaka. Pada episode mendatang, saya akan ajarkan cara menulis review dengan kaidah-kaidah jurnalistik. So, jangan lupa pencet tanda lonceng biar kamu tahu kalau nanti videonya sudah naik. Sampai ketemu lagi.